وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk aku mengurusi onta beliau. Budun itu onta. Wa aqsim luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala masakin. Dan agar aku membagikan daging-dagingnya serta kulit-kulitnya dan juga jilal. Jilal itu penutup yang ada di atas onta itu. Istilahnya apa? Sekeduknya atau pokoknya onta itu kan ada kain di atas. Kepada orang-orang miskin. Wala uqtiya fi zaratiha min syai'an, dan aku tidak memberikan pada jasa penyembelihannya. Jizarah itu penyembelihan. Aku tidak memberikan pada jasa penyembelihannya minha ay min udhiyah, dari hewan korban dari syai'an, sedikit pun. Jelas? Mana hadisnya? Ali radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ngurusi hewan korban, lalu membagikannya, daging, kulit, semuanya dibagikan kepada siapa? Kaum fakir atau miskin. Kemudian pada proses penyembelihan tidak dikasih upah pada jasa penyembelihan tadi dari daging, dari korban atau dari hewan korban tadi. Ini hadis menunjukkan yang namanya panitia. Ya, panitia itu adalah wakil orang yang berkorban. Paham? Kenapa kita katakan wakil? Ini dalil, ya, dalil yang sharih, wadih, jadi bahwasanya panitia wakil. Sisi pendalilannya, ucapan Ali bin Abi Thalib, amaroni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memerintahkan aku, wa an aku ma'ala budanihi wa an uqassim luhumaha wa juludaha. Siapa di sini yang bertindak sebagai amir? Amir ini siapa? Amir yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik korban siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang yang memerintahkan berarti dia punya hak untuk tasarruf, punya hak untuk mengendalikan hewan tadi. Beliau bilang ke Ali, wahai Ali, bagikan dagingnya, sebelikan hewannya, urusi hewannya. Berarti panitia sebagai apa? Wakil, pesuruh dari yang berkorban. Termasuk kesalahan di masyarakat kita, panitia sebagai pemilih. Apa maksud sebagai pemilih? Panitia yang menentukan. Itu salah ya. Atau perhatikan hadisnya, amaroni, Rasul memerintahkan aku. Yang namanya amaroni apa? Perintah. Yang namanya perintah berarti hukumnya wajib. Berarti kewajiban perintah tersebut berada di yang pemegang komando siapa? Nabi SAW. Kata Rasul, bagikan, kasih gini, tolong sembelihkan. Berarti amir yang memerintah siapa? Nabi SAW. Komando kepada Nabi SAW, bukan pada panitia. Termasuk kesalahan sebagian masyarakat yang jadi panitia dan juga masyarakat awam yang berkorban ketika mereka menitipkan hewan di suatu masjid atau panitia. Mereka merasa panitia layak mengendalikan, bukan. Makanya butuh koordinasi antara panitia dengan yang berkorban. Tanya yang berkorban, gimana kalau kalian panitia kami kasih paham 1, kami panitia paham 3, sisanya kami bagikan masyarakat. Gak ada. Paham? Dan dibandingkan panitia 3 kantong, warga sekantong, yang berkorban 2 kantong.
Dipahami? Sebagai masyarakat awam tidak ngerti. Jadi ketika ada orang yang nitip, kadang-kadang imam kita juga sama. Yang nitip di dalam kadang dia ngomong, terserah Ustaz, mana mau Ustaz. Nah itu kesempatan kita kasih ilmu. Jelaskan, makanya yang panitia itu belajar. Ikuti kajian-kajian. Harus paham, kita jelaskan ke yang berkorban. Kasih tahu, saya berkorban ini Ustaz. Kasih tahu, kasih jelasan. Ini loh, kalau kalian mau minta apa, bagaimana, dagingnya mau diapain. Kalau dia udah bilang saya minta 2 paha Ustaz, sama igas sedikit, sisanya terserah panitia mau digimanakan bagi-bagikan. Sisanya bebas panitia. Ya, untuk bagikan untuk segala macamnya terserah. Dan kalau seandainya yang berkorban juga kurang ilmunya, kasih tahu. Dia minta 1 paha aja Ustaz, amat sedikitnya. Ya, jangan kalau dulu kami kasih 1 potong-potong bagi-bagikan mungkin ke kawan, ke tetangga, ke kerabat. 1 bisa dimakan untuk di rumah. Dikasih ilmu, tapi sebagai kebanyakan panitia tidak punya ilmu. Karena ketika dijelaskan, misalkan contoh, orang berkorban sapi itu beratnya misalkan 100 kilo. 100 kilo langsung dipotong sama dia 30%. Dagingnya 100 kilo tadi. Kalau 100 kilo dikurang 35% atau 30%, dapatnya berapa? 35 kilo. 35 kilo dibagi 7 berapa nih? Berapa? 35 baru 7. 5 kilo kan? Nah, 50 kilo ini tadi kalau dibagi orang yang berkorban, kalian dia dapat 2 kilo. Sekilo kasih mertua, sekilo kasih orang tua, sekilo lagi kasih tetangga. Nah itu namanya dia hadiah. Ada yang dia makan, ada yang dia hadiahkan, ada yang dia sedekahkan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Al-mas'alatul ula, al-aqlu was-sadaqah min al-udhiyah. Dhahaba ba'dul ulama ila wujubil akli min al-udhiyah. Di sini disebutkan dhahaba ba'dul ulama ila wujubil akli min al-udhiyah. Sebagian para ulama berpendapat wajibnya makan dari hewan kurban tersebut. Faqad amara bihi an-nabi, faqad amara bihi subhanahu wa ta'ala faqulu minha wa at'imu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan faqal faqulu minha wa at'imu. Makan dari daging kurban tersebut wa at'imu, dan kasih makan, sedekah maksudnya. Wa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nahahu an idkharil adahi fawqa thalathati ayyam faqala faqulu waddahiru wa tasaddaqu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk makan setelah beliau melarang dari nyimpan daging lebih dari 3 hari. Rasul kan melarang nyimpan daging lebih dari 3 hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu waddahiru wa tasaddaqu. Min hadithi Salamah fi Bukhari wa Muslim wa Aisyah wa Jabir wa Abi Sa'id fi Muslim. Jadi gini, kata sebagian para ulama berkaitan dengan hadis ini, fakulu waddahiru wa tasaddaq, makan, simpan dan sedekahlah kalian. Sebelumnya Rasul melarang, ya, Rasul melarang untuk menyimpan daging melebihi 3 hari. Katanya mereka al-amru ba'da nahyi, ya, larangan setelah atau perintah setelah larangan, ya, ini menunjukkan wajib. Rasul mengatakan fakulu, makanlah. Namun di sini ada khilaf, ya, ada khilaf. Al-amru ba'da nahyi apakah menunjukkan wajib? Ada yang bilang al-amru ba'da nahyi itu hukumnya wajib. Ada yang bilang kembali kepada hukum asal. Kalau hukum asal sebelumnya sunnah, ya maka sebelumnya sunnah juga.
Kalau sebelumnya mubah, maka mubah. Difahami? Contoh dalam Al-Quran yang rajih insyaallah ta'ala, al-amru ba'da nahi itu yarji' ila al-hukum qabla an-nahi, kembali kepada hukum sebelum larangan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltu fastadu. Wa idza halaltu fastadu. Kata Allah Subhanahu wa idza halaltu fastadu. Kalau kalian sudah tahallul fastadu. Sudah halal ya silakan kalian berburu itu sebelum umrah, sebelum haji, apa hukumnya? Boleh, haram. Sebelum haji, sebelum umrah, sebelum ihram, boleh enggak? Boleh jawabannya. Sehingga makna ayat wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah tahallul fastadu, berburulah kembali kepada hukum sebelumnya, mubah. Difahami? Tidak ada para ulama yang mengatakan berburu itu hukumnya wajib. Kalau setelah umrah berburu, jangan sampai ada ustaz pembimbing umrah atau pembimbing haji terbit ini pengurus KPI deh. Yang sampai kaki ada ya kan, setelah haji itu disunahkan kita berburu. Bagi yang hobi berburu, apa ayatnya? Wa idza halaltum fastadu. Al-amru ba'da nahi. Ini yufidul wujub, tidak sebagainya. Wa madhabu jumhuril ulama. Kenapa? Sebagian ulama ini diantaranya yang berpendapat seperti itu, Ibnu Hazm. Wa madhabu jumhuril ulama anna al-akla minha yustahabbu wa la yajib. Pendapat jumhur, makannya sunnah saja, tidak wajib. Ya. Makan dari hewan kurban hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu kata jumhur. Fal amru fil ayat lil istihbab. Perintah ayat tersebut menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan wajib. Wadzalika li anna ahlal jahiliyah kanu yataharrajuna min akli dabaihim kama zakara mufassir. Alasannya, dulu ahlul jahiliyah, penduduk jahiliyah merasa berat untuk makan sembelihan mereka sebagaimana disebutkan al-mufassir. Fa amara Allah ta'ala bi kulli bi akli muslim min dhabihati li raf'il haraj allazi kana inda al-jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim untuk makan dari sembelihannya dalam rangka untuk mengangkat rasa berat yang ada di kalangan jahiliyah. Wal amru fil hadits innama huwa amrun ba'da hadarin fala yakunu lil wujub. Perintah dalam hadis itu adalah perintah setelah larangan. Fala yakunu lil wujub, tidak menunjukkan wajib. Kenapa? Wa dzalika li annahu nahahu awwalan 'anil iddikhar. Kenapa? Karena di situ Rasul melarang mereka pertama kalinya dari nyimpen. Summa abahum dzalik. Kemudian Rasul membolehkan bagi mereka nyimpennya. Bi amrihi bil akal was sadaqah wal iddikhar. Dalam bentuk perintah kepada sahabat untuk makan, sedekah dan nyimpan. Hadza wal arjah. Ini adalah pendapat yang rajih. Apa pendapat yang rajih? Makan dari hewan korban tersebut hukumnya mustahab. Nah, makan dari hewan korban tersebut dikatakan sunnah oleh para ulama, makan dari hewan korbannya dia. Ini juga ilmu yang banyak masjid-masjid tidak tahu ilmunya. Banyak panitia-panitia pengurus masjid yang ngurusi penyembelihan hewan korban tidak tahu ilmunya. Dalam bentuk bahwasanya orang yang berkorban disunnahkan makan dari hewan korbannya dia, bukan hewan korban orang lain. Antum mandi beli sapi, ini sapi ada besar, putih, seneng antum sama sapi ini, ya dah. Antum beli sapi ini harga 20 juta. Khalifah berkorban juga. Ada sapi Bali kecil, makanannya apa? Yang punya antum tadi makanannya rumput, sapi kampung lah. Khalifah ini makanannya apa? Ampas tahu, dedak, ya dah. Ya makanan-makanan yang dikasih. Terus pas dapat sapinya Khalifah, ya dah. Rasanya agak pahit. Kalau itu tadi agak manis-manis rasanya, karena sapinya seperti dia. Nah, itu kan kurang bagus. Mungkin panitia beralasan berat sekali repot.
simple. Makanya nanti hewan korban kita tadi pastikan setelah kambing yang sudah ditentukan ini si A, si B, si C, kasih masing-masing dengan jatah korban mereka masing-masing. Wa amma sadaqah fa madhabul Hanabila wal masyhur 'inda Syafi'iyyah annaha wajibatun lil ayat wal ahadits as-sabiqah wa tajibu sadaqah bi aqalli ma yujzi'u fi sadaqah ay bima yasihu ay yutlaq alaihi ismu sadaqah. Adapun sedekah maka mazhab al-Hanabila dan yang masyhur 'inda Syafi'iyyah hukumnya adalah wajib berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang telah lalu. Wajib. Nah, lihat ya. Ini penting juga ya. Lihat ya. Wa amma sadaqah fa madhhabul Hanabi wal masyhur 'inda Syafi'iyyah annaha wajib. Sedekah, menyedekahkan hewan korban tadi, menurut Hanabila, menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'iyah, hukumnya wajib. Berdasarkan ayat wa at'imul ba'isal faqir, kasih makan orang-orang yang kesusahan dan orang-orang fakir. Wa tajibus sadaqah bi aqalli ma yujzi'u fi sadaqah, dan wajib sedekah itu dengan batasan paling minimal dari sesuatu yang sudah dianggap sedekah. Ay bima yasmu ayyutlaq alaihi ismu sadaqah, pokoknya yang layak disebut sebagai sedekah dengan sesuatu yang sah diitlakkan penamaan sedekah. Kira-kira kamu dikasih daging korban itu seumret disebut sedekah kan ini? Misalkan cuma segigit ya, dan sebutnya itu sedekah namanya. Ya nak, paling enggak sedekah itu setengah kilo lah minimal ya, setengah kilo. Seperti itu tadi. Kalau cuma dapat seiris, masih belum dapat sedekah. Ya, kasih kemana? Buat yang miskin berapa? Seiris. Yang kalah maaf di kampung kita ya, tidak nyebut sebagai sedekah ya. Tuh. Wa madhabul Hanafiyyah wal Malikiyyah wa wajhul Syafi'iyyah anna as-sadaqah minha mustahabun faqat. Adapun mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyah, sedekah hukumnya sunnah katanya. Li'anna al-amra biha ja'a ba'da hadarin, dikarenakan perintah setelah adanya larangan. Dikarenakan itu adalah perintah yang datang setelah larangan. Wa'afal karena larangan sendiri. Jadi gitu. Al-amru ba'da nahi, perintah setelah adanya larangan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, perintah setelah larangan bermakna ubah. Al-amru ba'da nahi maknanya ubah. Jadi gini, dalam ilmu usul fikih, hukum asal perintah apa? Wajib. Hukum asal perintah wajib. Nah, perintah itu kadang terjatuh setelah larangan. Dilarang melakukan sesuatu, kemudian adanya perintah. Dilarang sedekah, dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian ada perintah untuk makannya, ada perintah untuk sedekah. Nah, perintahnya tadi apakah menentukan wajib? Hukum asal perintah adalah wajib. Namun tatkala terjadi setelah larangan, di sini ada khilaf ulama usul. Ada yang bilang perintah yang terletak setelah larangan itu memberikan faedah ubah. Sehingga ketika ada perintah seperti ini, hukumnya ubah saja. Mau makan, mau nyimpen, mubah. Dipahami? Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan yarji' ilal hukum alladhi qablahu, kembali kepada hukum sebelum adanya larangan. Kalau hukum sebelum larangan adalah wajib, maka wajib. Kalau hukum sebelum larangan mubah adalah mubah. Kalau hukum sebelum larangan adalah perkara yang sifat
hukumnya mustahab. Jelas. Nah, kata Syekh Taufik, sedekah dari hewan kurban itu hukumnya sunnah saja. Li'annal amra biha ja'a ba'da hadarin, karena perintah itu datang setelah larangan. Wa ma kana kadzalik fala yakunu lil wujub. Nah, perintah yang datang setelah larangan itu tidak menunjukkan wajib. Karena menurut sebagian para ulama, perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan mubah. Difahami? Namun yang lebih tepat, perintah setelah larangan hukumnya kembali kepada perintah sebelumnya. Kalau sebelumnya wajib, maka perintah setelah larangan adalah wajib. Kalau perintah sebelumnya adalah sunnah, maka setelahnya hukumnya sunnah. Difaham? Seperti itu. 5 rawahu Muslim an-Thauban radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu qala, Zabaha Rasulullah SAW dhahiyatahu. Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, ya Thauban, wahai Thauban, aslih lahmahani, masakkan atau kelolahkan daging hewan kurban ini. Kata Thauban, falam azal qat'imuhu minha hatta qadimal Madinah. Aku senantiasa ngasih Rasul makan dari hewan kurban tersebut sampai beliau datang ke kota Madinah. Fadhahiru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatasaddaq min udhiyatihi hadhihi wa inna mastamarra fi akliha mudda sabari. Zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersedekah dari hewan kurban ini. Yang ada justru beliau terus-menerus makan hewan tersebut sepanjang perjalanan beliau. Namun lihat kata Syekh Taufik, ikhwan, wal qaul bi wujubi sadaqah minha wal aqrab. Pendapat yang menyatakan wajibnya sedekah aqrab, itu lebih mendekati. Fal amru bis sadaqah minha laisa li raf'il hadar. Perintah untuk sedekah dari hewan kurban bukan untuk mengangkat larangan. Falam yamna asyartu anis sadaqah minha tsumma amara biha. Kenapa? Karena syariat tidak melarang dari sedekah dari hewan kurban kemudian memerintahkan. Difahami? Wa inna ma dzalika fil akil minha. Yang ada cuma pada bab makan saja. Wa haditsu Thauban waqi'atu ain. Sedangkan hadits Thauban itu waqi'atu ain. Jadi istilah waqi'atu ain itu kejadian yang cuma sekali dan spontan. Falaisa fi annahu la yatasaddaq minha. Itu tidak ada juga pada hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya Rasul tidak bersedekah. Cuma menyebutkan Rasul makan dari hewan kurban dari kota Mekah sampai kota Madinah. Tidak menyebutkan Rasul tak bersedekah sama sekali. Jelas? Terus kemana sedekahnya? Kasih fakir miskin. Ya. Di antaranya paling gampang kan itu satu. Iya lah. Makan dari hewan kurban hukumnya sunnah, sedekah hukumnya wajib. Kesimpulan, ya dah. Kan hadis itu kulu wadakhiru mutasaddaq. Makanlah kalian. Sebelumnya dilarang tak makan. Dilarang tak makan. Dan dilarang makan dari hewan kurban, tak ada larangan. Terus nyimpan dilarang. Ada dilarang. Kemudian datang
perintah untuk silakan kamu nyimpen. Watasaddaqu dilarang kan sebenarnya? Tidak kan? Itu untuk perhatikan ya, keterangan Syekh Taufik. Beliau mengatakan wal qaul bi wujubi shadaqah minha wal aqrab. Pendapat yang menyatakan wajibnya sedekah adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Pendapat yang aqrab. Fal amru bis shadaqah minha laisa li raf'il hadar. Perintah untuk sedekah dari hewan korban tersebut bukanlah menunjukkan dalam rangka untuk mengangkat larangan. Falam yanhasya'u anis sadaqah minha thumma amara biha. Karena syariat tidak memerintahkan dari bersedekah, karena syariat tidak melarang dari bersedekah, kemudian memerintahkan untuk bersedekah, kan tidak dilarang. Wa inna ma dzalika fil akal minha. Sesungguhnya hal tersebut yang ada pada perintah untuk makan saja dari hewan korban. Wa hadithu taubat waqi'un ain falaysa fi annahu lam yatasaddaq minha. Kan pada hadis yang sebelumnya ya, faqulu wadakhiru wa tasaddaqu. Makan, simpenlah dan sedekahlah. Di situ kan Rasul melarang apa? Melarang nyimpan dan melarang makan lebih dari 3 hari. Konsekuensi dari nyimpen lebih dari 3 hari berarti makannya lebih dari 3 hari kan? Ya kan? Konsekuensinya kan? Sehingga yang dilarang oleh Nabi SAW pada waktu itu, jangan kalian menyimpan hewan korban lebih dari 3 hari, gitu kan? Berarti yang dilarang makan lebih dari 3 hari plus nyimpannya juga kan? Karena konsekuensi dari menyimpan lebih dari 3 hari berarti pasti akan makannya juga kan? Ya benar? Nah, sehingga yang dilarang pada waktu itu adalah makan dan menyimpan lebih dari 3 hari. Faham itu maksud ini? Ana ulangi lagi. Kata beliau, wal qaul bi wujubi shadaqah minha wal aqrab. Pendapat yang menyatakan wajibnya sedekah itu pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Fal amru bis shadaqah minha laisa li raf'il hadar. Perintah untuk sedekah bukan mengangkat larangan. Falam yanha asyara anis sadaqah minha tsumma amara biha. Syariat tidak melarang dari sedekah kemudian memerintahkan untuk sedekah. Tidak. Inna madzalika, sesungguhnya yang ada pada hadis tersebut adalah pada masalah al-akal minha, dilarang dari makan, bukan dilarang dari sedekah. Difaham? Rasul mengatakan jangan nyimpan lebih dari 3 hari. Konsekuensi dari nyimpan lebih dari 3 hari apa? Makan juga kan? Kalau dia nyimpan lebih dari 3 hari berarti konsekuensinya akan makan juga. Nah, namun untuk sedekah tidak ada larangan kan? Sebelumnya. Berarti perintah
tersebut bukan ba'da nazar. Difahami? Makanya lebih kuat. Sedekah adalah wajib. Difahami? Nah, berbeda dengan larangan. Kan sebelumnya dilarang makan lebih dari 3 hari. Dilarang nyimpen. Nyimpen hukumnya apa? Mubah. Sehingga lebih dari 3 hari kembali kepada hukumnya. Ya mubah saja mau nyimpan setelahnya. Kemudian untuk makan hukumnya apa? Mustahab. Kenapa dikatakan mustahab? Ya perintah Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an. Subhanallah, sebenarnya ini aku baru sadar. Gitu sih sebenarnya. Tadi dijelasin. Ya kan? Ini kan ada ayat kan? Ayat Al-Hajj. Fakulu minha, makanlah kalian minha dari hewan kurban. Wa atimu, dan kasih makan. Ini ayat asal ayat kan? Perintah untuk makan, perintah untuk kasih makan orang lain. Berarti perintah untuk makan, perintah untuk sedekah kan? Namun perintah untuk makan ini, perintah untuk makan dibatasi dengan adanya larangan. Ya. Kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW memerintahkan dan menyimpan lebih dari 3 hari. Setelah kapan? Adanya larangan dari beliau, tidak boleh nyimpan kan? Cuma kalau seandainya tidak ada dalam hadis ini ya, tidak ada hadis ini, mungkin bisa dikatakan makan juga wajib. Kan kalau kita perhatikan mazhab jumhur ini, mazhab jumhuril ulama annal akal minha yustahab wa la yajib. Alasan jumhur fal amru fil ayat lil istihbab. Perintah pada ayat hukumnya sunnah saja. Bukan perintah menunjukkan wajib. Kata jumhur. Alasannya apa jumhur? Jumhur menjelaskan li'anna ahlal jahiliyah kanu yataharrajun min akli dabaihim kama dzakara mufassirun. Jadi alasannya apa? Ahlul jahiliyah itu merasa berat untuk makan hewan korban mereka. Tidak mau ahlul jahiliyah. Kata Allah SWT, sudah makan. Tak seperti aku. Merasa takut. Ya tak? Misalkan antum tidak mau lewat ke sana, nanti kualat. Ya tak? Antum lewatnya samping. Anda bilang, lewat aja. Bukan berarti perintah untuk Anda nyuruh lewat tadi, tapi untuk mengangkat, menghilangkan dugaan antum ini tadi. Difahami? Ini faedah yang penting. Jadi firman Allah Subhanahu faqulu minha wa at'imu. Itu maknanya apa? Untuk raful harj, untuk mengangkat rasa berat di kalangan ahli jahiliyah pada waktu itu. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Al-iddikhar min al-udhiyah, hukum nyimpan dari hewan kurban. Nyimpen, masuk freezer kayak antum. As-sahih alladhi alaihi jumhurul ulama anna nahya 'ala al-iddikhar min al-udhiyah ba'da 3 ayyam mansukh. Pendapat yang sahih dari pendapatnya jumhur, nyimpen lebih dari 3 hari setelah berlalu 3 hari, tanggal berapa? 10, 11, 12. Itu mansukh larangan itu tadi. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa an iddihariha fawqa 3 ayyam. Rasul melarang mereka dari nyimpen di atas 3 hari. 5
lima ja'atin nazalat bin nas, dikarenakan ada musibah kelaparan yang menimpa umat manusia. Summa abaha lahum ayyadakhiruha fawqa salasati ayyam. Kemudian Nabi SAW membolehkan mereka untuk menyimpannya lebih dari 3 hari. Fa fi Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim, an Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'aitukum an luhumil adha'i fawqa thalathin fa amsiku ma badalakum. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau dari Abu Buraidah, Nabi SAW mengatakan, aku dulu melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum. Adapun sekarang silakan kalian simpan apa yang nampak bagi kalian. Mau berapa terserah gitu. Jelas? Itu berarti alasan masuk kenapa? Dulu Nabi SAW memang melarang karena ada kelaparan. Lima ja'atin minan nazalat bin nas, karena ada musibah kelaparan yang menimpa orang-orang. Ngapain kalau mau nyimpennya? Sekarang kita musim pacak-pelik, banyak orang kelaparan, bagi-bagi kan gitu. Setelah ekonomi stabil, Rasul membolehkan untuk disimpan dengan dalil fa'amsiku ma badalakum. Fabi al-Bukhari wa Muslim an Salamah bin Aqwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baiti min syai'un. Juga disebutkan dari Salamah bin Aqwa, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berkorban dari kalian ini, maka janganlah dia berada di pagi hari setelah berlalu 3 hari dalam keadaan masih tersisa sedikit dari hewan korban tersebut. Falamma kana al-am al-muqbil, setelah berlalu ya, tahun berikutnya, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madhi, sehingga kata mereka, ya Rasulullah, apakah kita lakukan sebagaimana yang dilakukan pada tahun sebelumnya? Qala, kata Rasul, kulu wa ta'imu wa dakhir, silakan kalian makan, silakan kalian sedekahkan, silakan kalian simpan. Fa inna dzalikal kana bin nasi jahdun, karena pada tahun tersebut ada kesusahan pada umat manusia. Faradtu an tu'inu fiha, aku ingin supaya kalian berbagi, bantu orang. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama na'aytukum min ajli daffah allati daffat faqulu wa dakhilu wa tasaddaqu. Disebutkan dalam hadis Aisyah, kata Rasul, sesungguhnya aku melarang kalian itu dikarenakan daffah allati daffat, ya, dikarenakan kondisi kesulitan atau paceklik yang menimpa. Fakulu wa dakhilu wa tasaddaqu, silakan kalian makan, silakan kalian simpan, silakan kalian mau sedekahkan. Maknanya kata Rasulullah, makan silakan, kalian simpan, kalian sedekahkan. Fal muhim ya ikhwan, disebutkan oleh para ulama, daging kurban tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang jatah dia makan di keluarganya dia. Ada yang dia sedekahkan ke fuqara wal masakin. Ada yang dia hadiahkan kepada teman atau tetangga karib kerabat. Nah, bentuk sepertiga ini tadi tidak ada lagi yang harus rata gitu. Intinya dibagi menjadi 3 bagian. Jelas? Bisa misalkan antum makan separuh, sepertiga antum sedekahkan. Berarti sudah berapa itu? Separuhnya lagi, sisanya atau hadiahkan boleh mengambil sepertiganya lagi disedekahkan, sepertiga lagi menghadiahkan boleh. Intinya mufassal baina thalatha, dibagi antara 3. Ada secukup yang sedekah, ada secukup kita makan, ada secukup kita hadiahkan. Hadiah, beda hadiah dengan sedekah. Kalau sedekah ditujukan kepada fakir miskin, hadiah ditujukan kepada siapa? Kepada siapa kali? Kepada siapa orang? Antum paham apa beda sedekah sama hadiah?
Ini kepada saya mungkin miskin kayak orang kaya. Hadiah itu ditujukan min ajli tawaddud, untuk menimbulkan kecintaan, ada respect orang dengan kita, kasih hadiah. Kalau antum ingin melunakkan hati orang manusia, antum kasih dia hadiah harta. Itu kunci. Ya. Antum pengen tarik orang kayak sapi, kasih dia hadiah. Kalau antum pengen ustaz seneng sama antum, kasih dia hadiah. Apa hadiahnya? Tidak usah hadiah duit, tidak usah duit. Ya, tidak usah makanan. Tolong kasih hadiahnya, tolong bersih, ustaz, beres ustaz. Itu saja hadiah. Kalau enggak, nomor dapat hadiah, anak timur. Itu ada hadiah. Cuma ada makanan. Kalau akad insya Allah. Terima kasih semua akhwat yang hadir. Terima kasih. Paling tak 100.000. Yang bagus ada 3 orang. Akhwat bacaan bagus. Yang satu subhanallah orang awam. Hatinya mujib. Ayat dikasih. Anak katakan seluruh akhwat yang belajar di sini bacaannya pas. Anak sampai ke anak langsung. Sampai anak bingung untuk menyatakan mana yang mereka satu layak dikasih hadiah besar. Saya bingung. Semuanya mau cari istri, kalau itu bagus kan, benar. Antum lihat ya, pada zuhur itu itu ibarat power itu dari rumah anda kedengaran bacaan Al-Quran. Antum kalau dari pencet remote itu baterai kencing saja ada. Ya, nanti menyesal sendiri. Sudah pikir mana pikir, udah makan, makan yang dimasukkan perut, sampah dibuang. Kenapa dilarang buang sampah sembarangan? Nanti akan terbiasa. Ya benar, terbiasa. Di tempat umum, antum pakai gamis, pakai peci, makan buang. Layak tak Ustaz seperti itu? Malu ini itu loh. Sebagian mereka itu anak yang, sebagian lagi mereka itu anak gojek artinya. Tapi subhanallah mereka rajin belajar. Ya namanya orang beda-beda. Ustazahnya cuma istirahat. Tapi kalau lulusan jamiah Islamiyah lulusan beda, ada santri akhwat yang mau belajar, ada yang cuma mau tidur aja, cuma mau berak, yang itu santri ikhwan. Sampah yang dibuang sembarangan, ini arif itu gimana? Silakan. Ya, kayak gini, kalau dia kenapa, dia harus menyebar. Mau pulang serius. Baik. Kemudian 2 poin. Al-mas'alatu tsalitsah. Ya'ta'ul jazzar ujratahu min al-udhiyah. Memberi upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Yahrumu i'ta'ul jazzar ujratahu min al-udhiyah. Haram memberi tukang jagal upahnya dari hewan kurban. Jadi haram memberi upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Wa ala hadza ahlul madzhab al-arba'ah. Ini pendapat ahlul madzhab al-arba'ah, 4 imam madzhab. Fa fi hadits Ali amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassim luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'ti fi jizaratiha min syai'an qala nahnu nu'tihi min indina. Kata dia, nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali, kami kasih dia dari duit kami. Lianna yaqa'u al-ujrata minha yu'tabaru kal-bai' li ba'dihha wa haram. Dikarenakan pemberian kepada orang tersebut sebagai upah dari hewan tadi itu
dianggap kalbai, dianggap sebagai jual beli. Ya, itu hukumnya haram. Wa ajaza Syafi'iyah wal Hanabilah iqta'ul jazzar minha idza kana faqiran aw ala sabilil hadiyah la al-ujrah wa hadiyah. Kata ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Hanafi, boleh saja dikasih kalau dia fakir, berarti dikasih sebagai sedekah atau sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Dan ini bagus. Tukang jagal dikasih dari hewan kurban, nah ini hadiah, nah ini sedekah. Al-mas'alatu rabi'ah, bay'u juludil udhiyah, jual kulit hewan kurban. As-sahih alladhi 'alaihi jumhurul ulama annahu la yajuzu bay'u jildil udhiyah. Pendapat yang sahih dari pendapat ulama, tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Wala syai'a minha, dan tidak pula sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Wa dzalika li annaha nusuk, dikarenakan itu adalah nusuk. Wal aslu fil nusuk, nusuk itu ibadah. Wal aslu fil nusuk annahu mamnu'un bai'uh. Hukum asal pada nusuk yaitu sembelihan itu dilarang untuk dijual. Wa aidan annahu la yajuzu ayyu'ta ujratun lil jazzar. Dan juga alasan yang berikutnya, tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal. Di umumi qaulihi wala tu'ti fi jizaratiha wala nu'ti fi jizaratiha min syai'an. Kata Ali bin Abi Thalib, dan kami tidak memberi pada upah jagalannya sedikit pun dari hewan kurban. Fa'ala hadza yantafi'u sahibul udhiyah bil jib au yatasaddaqu bihi fa in lam yakun ba'ahu wa tasaddaqa bi thamanihi. Maka atas dasar pemilik hewan kurban silakan dia manfaatkan kulit au yatasaddaqu bihi, atau dia sedekahkan. Aku punya kulit kambing, kulit sapi, aku sedekahkan ke wadi. Sama wadi mau dijual kan itu tidak masalah, terserah. Kan antum, hak antum. Yang tidak boleh itu anak yang berkorban itu menjualnya. Fa'ilam yakun ba'ahu, kalau tidak dijual sama dia. Wa tasaddaqa bi thamani, boleh dia bersedekah dari nilai tadi. Nah itu menurut sebagian para ulama dibolehkan juga disedekahkan dengan cara dijual kulitnya. Menurut sebagian para ulama ada yang mengatakan kulitnya jual, hasil jualan tadi disedekahkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Dipahami? Jelas? Jadi hewan kurban dari kulitnya misalkan sama panitia dijual, kemudian hasil jualan, hasil duitnya dikasihkan ke fakir miskin. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh seperti itu. Dipahami? Wallahu a'lam. Benar kita lanjutkan besok, masih ada Arafah, masih ada